Oke teman-teman, selamat siang. Pada video kali ini saya akan bahas tentang dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dan hidup beragama. Dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup beragama. Dokumen ini dibuat oleh Abu Dhabi. Pokok-pokok penting pembahasan yang pertama ialah Gereja Katolik dan umat Katolik Timur dan Barat bersama Al-Azhar, Al-Sharif, dan umat Islam dari Timur dan Barat menyatakan menerima budaya dialog sebagai jalan kerjasama timbal balik, sebagai kode etik, saling pengertian sebagai metode dan kriteria. Di sini mau menjelaskan bahwa dengan adanya dialog, kita dimaksudkan untuk bisa saling memahami dan dapat saling menerima satu sama lain walaupun berbeda agama, suku, ras, antar bangsa maupun antar golongan. Yang kedua ialah dokumen ini menyerukan kepada setiap individu, para pemimpin dunia, serta pembuat kebijaksanaan internasional dan ekonomi dunia untuk menyebarkan kebudayaan, toleransi, dan hidup bersama dalam damai. Toleransi yang dimaksud di sini ialah toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, toleransi terhadap kehidupan beragama orang lain. Dengan adanya toleransi ini kita diharapkan untuk dapat saling menghargai dan menghormati seseorang yang berbeda agama dengan kita ataupun berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga ialah dokumen ini juga menyerukan untuk menemukan kembali nilai-nilai perdamaian, keadilan, kebaikan, keindahan, persaudaraan manusia, dan hidup berdampingan. Dokumen ini mau menyatakan kepada kita bahwa dalam kehidupan di zaman modern ini kita harus kembali menemukan nilai-nilai perdamaian, keadilan, kebaikan, keindahan, dan persaudaraan, dan juga hidup berdampingan. Kadangkala nilai-nilai tersebut hilang karena kegiatan dan keegoisan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kegiatan yang bersifat konsumerisme yang lebih mementingkan kepuasan pribadi daripada kepuasan bersama. Sikap-sikap ini dapat membuat nilai-nilai perdamaian, keadilan, kebaikan, keindahan, persaudaraan itu menjadi hilang karena seseorang itu lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan bersama. Yang keempat ialah penyebab utama krisis dunia modern adalah ketidakpekaan hati nurani manusia, penjauhan dari nilai-nilai agama, dan individualisme yang disertai dengan filsafat materialistis. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bahwa penyebab manusia di zaman modern ini yang tidak dapat menemukan nilai-nilai perdamaian, keadilan, itu disebabkan dari ketidakpekaan hati nurani manusia, juga penjauhan diri
dari nilai-nilai agama dan sifat individualisme yang lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Sifat individualisme ini biasanya juga disertai dengan sifat materialistis. Artinya seorang itu lebih mementingkan barang-barang tertentu daripada kepentingan bersama. Yang kelima ialah dalam kemajuan bersejarah terdapat kemerosotan moral yang mempengaruhi tindakan internasional dan melemahnya nilai-nilai dan tanggung jawab rohani. Dan di zaman sekarang, kemajuan dalam berbagai bidang, sebagai contoh teknologi informasi, itu sudah menjauhkan seseorang dari nilai-nilai dan tanggung jawab rohani. Karena seseorang lebih mementingkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kurang bermanfaat menurut saya. Sebagai contoh, selain dalam bidang teknologi informasi, di zaman sekarang seseorang lebih diikat oleh kepentingan terhadap suatu barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga seseorang itu lupa terhadap kegiatan dan nilai-nilai serta tanggung jawab rohani dalam kegiatan gereja. Yang keenam ialah dokumen ini juga menegaskan bahwa krisis politik besar, situasi ketidakadilan, dan kurangnya distribusi sumber daya alam yang adil yang hanya menguntungkan segelintir minoritas kaya hingga merugikan mayoritas penduduk bumi telah melahirkan banyak sekali jumlah orang miskin, sakit, dan meninggal. Krisis politik dan situasi ketidakadilan di sini disebabkan karena segelintir orang yang mempunyai kekuasaan juga kekayaan itu hanya mementingkan kepentingan dan keuntungannya sendiri dibandingkan keuntungan bersama. Sebagai contoh, penambangan yang tidak memperhatikan keadaan dan keberlangsungan kehidupan, yang hanya memikirkan keuntungan dalam waktu singkat saja tanpa mempertimbangkan kerusakan yang akan disebabkan dalam waktu yang sangat panjang. Yang ketujuh, dokumen ini juga menegaskan pentingnya membangkitkan kesadaran beragama dan perlunya membangkitkan kembali kesadaran ini di dalam hati generasi baru melalui tindakan yang sehat dan kepatuhan pada nilai-nilai moral dan ajaran agama yang benar. Di zaman sekarang sangat penting untuk membangkitkan kembali kesadaran betapa pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai-nilai keagamaan ini dapat menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini juga diperlukan untuk membimbing generasi-generasi baru agar dapat menghargai sesama dan juga kehidupan yang ada di muka bumi, serta merawat dan menjaganya agar tetap lestari. Yang kedelapan ialah tujuan utama dan terpenting dari agama adalah percaya pada Allah, untuk menghormatinya, dan untuk mengundang semua laki-laki
dan perempuan untuk mempercayai alam semesta ini bergantung pada Allah yang mengaturnya. Tujuan terpenting dan utama dalam beragama adalah bagaimana kita atau seseorang itu percaya kepada Allah, bahwa Allah itu ialah sesosok yang menciptakan alam semesta ini dan juga segala isinya. Karena melalui kepercayaan terhadap Allah ini, seseorang dapat melanjutkan aktivitasnya seperti biasa dan juga mampu menjaga kelestarian hidup di bumi ini. Dokumen ini selaras dengan dokumen internasional sebelumnya yang telah menekankan pentingnya peran agama-agama dalam membangun perdamaian dunia. Dokumen ini menjunjung tinggi hal-hal berikut. Keyakinan yang teguh bahwa ajaran-ajaran autentik agama mengundang kita untuk tetap berakar pada nilai-nilai perdamaian. Artinya bahwa ajaran-ajaran agama ini dapat membuat kita tetap menghargai nilai-nilai perdamaian. Yang kedua ialah kebebasan. Kebebasan di sini bermakna bahwa setiap individu itu dapat dengan bebas menganut dan melaksanakan hal-hal yang diingininya. Bebas dalam arti juga masih dalam lingkup peraturan tertentu. Tiga ialah keadilan yang berlandaskan belas kasihan. Keempat ialah dialog, pemahaman dan promosi luas terhadap budaya toleransi, penerimaan sesama dan hidup bersama secara damai. Kelima, dialog antar umat beragama. Keenam, perlindungan tempat ibadah. 7, tidak mengakui terorisme. Kedelapan, konsep kewarganegaraan berlandaskan pada kesetaraan dan hak dan kewajiban. Ke-9, hubungan baik antara timur dan barat. 10, perlindungan hak-hak dasar anak untuk bertumbuh dan berkembang dalam keluarga, memperoleh gizi baik, pendidikan dan dukungan. Ke-11, perlindungan hak-hak orang lanjut usia, mereka yang lemah, penyandang difabilitas, dan mereka yang tertindas. Sekian pembahasan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.